Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa apa? Setengah luar biasa. Luar biasa ya. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau kita bisa duduk diam di rumah Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena kita lagi bertemu dengan Sang Pencipta langit dan bumi, mendengarkan isi hati Dia. Dan makanya oleh sebab itu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya dan Bapak Ibu bisa bertemu di tempat ini karena itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Ada amin? Ya, tidak semua orang bisa duduk mendengarkan kebaikan Tuhan atau mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk datang di ruang Maha Kudus ini, untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, itu sedikit pengantar kita ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yohanes. Bapak Ibu bisa buka kitab Yohanes pasal yang ke-16. Kitab Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai dengan ke-33. Hari ini kita banyak sekali belajar firman Tuhan. Karena berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita banyak sekali. Yang sudah temukan katakan amin. Nanti Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kita akan baca bersaut-sautan ya. Saya ayat 16, Bapak Ibu ayat 12, saya 18, Bapak Ibu 19 sampai dengan yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-33. Yang dengan judul duka cita yang mendahului kemenangan. Begitu jauhnya firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam judul perikop ini adalah duka cita yang mendahului sebuah kemenangan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyimak dengan benar firman Tuhan ini, bahwa murid-murid sebentar lagi, sesaat lagi mereka akan mengalami masalah yang sangat besar, tetapi dari masalah itulah yang akan membawa sukacita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tema pagi hari ini saya memberi sebuah tema masalah yang membawa berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan tema yang membawa berkat, apa maksudnya ini? Seringkali orang dunia mengatakan bahwa masalah itu pasti selalu membawa malapetaka, bukan membawa berkat. Tetapi hari ini saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu bahwa masalah kita sebagai orang percaya adalah masalah yang akan membawa berkat bagi kita. Yang sudah kita belajar pada pagi hari ini, bahwa murid-muridnya ini bersama dengan Yesus sebentar, sesaat lagi mereka akan mengalami masalah yang sangat besar. Tetapi masalah itulah yang membawa berkat kepada mereka. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Pada saat ini kita sudah melewati 21 hari di dalam tahun 2023, ayat 2024 ini. Apakah Bapak Ibu dan Saudara-saudara sudah mengalami masalah atau belum? Sudah mengalami masalahnya? Atau sudah menerima berkat? Atau hidup ini biasa-biasa saja? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan yang nyata, banyak orang akan menghadapi berbagai kesulitan, bahkan mengalami masalah seperti tekanan dalam pekerjaan, seperti konflik dalam keluarga, seperti masalah perkawinan, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah studi, masalah sakit penyakit, masalah kelaparan, bahkan yang saat ini kita lagi musim banjir, musim hujan, masalah banjir. Ya. Apakah masalah ini yang membuat kita tak berdaya dan bingung dan membawa duka cita di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, di dalam persoalan seperti ini, apakah kita masih dapat mengikuti Tuhan dengan iman yang teguh ketika kita diperhadapkan dengan persoalan itu? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan membaca firman Tuhan ini atau mendengarkan suara Tuhan ini akan dapat memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus dan kita terus memelihara hubungan kita yang normal bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Pagi hari ini saya akan mengupas ayat per ayat supaya kita memahami, kita mengerti apa maksud daripada firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama kita lihat dalam ayat 16 dia berkata demikian. Tinggal sesaat saja kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku ini. Ini jelas menunjukkan kepada kematian Yesus yang akan terjadi beberapa jam lagi. Oleh sebab itu seorang tokoh Calvin dia mengatakan begini, bahwa Kristus berulang kali memberitahu bahwa ia akan meninggalkan para muridnya, ia akan mati. Seringkali dia berbicara kepada murid-murid. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menguatkan para muridnya pada saat terjadi kematian itu, untuk menguatkan semua jemaat, menguatkan murid-murid. Yang kedua, supaya mereka menginginkan Roh Kudus. Mereka tidak menginginkan Roh Kudus kalau Yesus masih ada bersama dengan mereka. Kalau Yesus mati, maka mereka akan menginginkan Roh Kudus itu. Calvin menganggap bahwa di dalam ayat 16 ini menunjukkan kepada kedatangan Yesus dalam Roh Kudus. Nah, kalau saya condong pada pandangan Calvin ini, mengapa saya lebih setuju dengan pandangan Calvin ini? Karena konteks dalam Yohanes 14-16 ini memang tentang Roh Kudus. Seorang tokoh yang bernama Hendriksen, dia setuju juga dengan pandangan Calvin ini. Tetapi lalu dia menambahkan bahwa kebangkitan Kristus dan kedatangan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, hubungan antara ayat 16 dan ayat 20 ini, dalam ayat 20 dia berkata begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, tidak melihat api dan melihat api dalam ayat 16 ini yang menyebabkan menangis, yang menyebabkan mereka meratap, yang menyebabkan mereka berduka cita, dan sukacita yang ada dalam ayat yang ke-20 ini. Bagi kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, melihat Yesus menyebabkan sukacita. Kalau saya dan Bapak Ibu melihat Yesus, kita merasa sukacita. Dan kalau kita tidak melihat Yesus, itulah yang menyebabkan kesedihan atau menyebabkan duka cita. Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita bandingkan di dalam Matius pasal 5 ayat 8 dia berkata begini, yang mengatakan bahwa orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Jadi makin kita menyucikan diri kita, makin kita bisa melihat Yesus, dan makin kita bersukacita. Ayat 17 dia berkata begini. Di dalam ayat 17 menunjukkan, kalau kita lihat ayat 17, di ayat 17 ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang tidak dimengerti oleh para muridnya. Hal yang pertama diambil dari kata-kata Yesus yang ada di dalam ayat 16. Hal yang kedua yaitu kata-kata aku pergi kepada Bapa di dalam ayat 17 ayat itu. Nah, ini diambil oleh para murid dari kata-kata Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 10. Mereka hanya bertanya satu sama yang lain, tetapi mereka malu bertanya kepada Yesus. Mengapa mereka malu bertanya kepada Yesus? Karena mereka belum mengerti maksudnya. Itu artinya mereka tidak mengerti Yesus itu bicara apa. Makanya mereka bertanya satu dengan yang lain. Maksudnya apa? Mereka tidak mengerti. Mereka mau bertanya kepada Yesus, mereka malu. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih, mari kita lihat lagi di ayat 19-21 di sini. Kalau kita lihat ayat 19-21, di ayat yang 21, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu yang membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula
kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berbuah menjadi sukacita. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini, saya memberi sebuah contoh. Seperti seorang perempuan yang lagi berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya. Karena dia gembira bahwa telah lahir seorang manusia di dalam dunia ini. Itu maksudnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, kata Yesus tahu di sini, kata Yesus tahu di sini menunjukkan kepada kemahatauannya Allah. Dan Yesus sebenarnya menjawab kebutuhan para murid, bukan pertanyaan mereka. Nah, Bapak Ibu, di yang ketiga sini, kalimat sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Nah, menurut Hendriksen mengatakan bahwa kata dunia di sini khususnya menunjukkan kepada tokoh Yahudi yang memusuhi Yesus, yaitu ahli-ahli Taurat. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Hendriksen menambahkan lagi bahwa ilustrasi di dalam ayat 21 ini cocok dengan kelahiran dari anak itu menyakitkan, tetapi setelah peristiwa itu sendiri memberi sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, di dalam ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saat dia datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempat sendiri, dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Kata jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Nah, kata-kata Yesus ini kalau ditinjau dari bahasa Yunani diterjemahkan di dalam kalimat tanya, seperti yang diterjemahkan dalam kitab suci kita, atau di dalam terjemahan bahasa Inggris, atau King James, atau National American Standard Bible. Dan juga bisa sebagai kalimat positif, seperti yang diterjemahkan di dalam kitab bahasa Inggris, yaitu di dalam NIV. Dia berkata, you believe at last. Artinya bahwa akhirnya kamu percaya. Sekalipun diterjemahkan dalam kalimat tadi, itu tidak berarti bahwa Yesus meragukan iman mereka. Yesus sangat percaya bahwa iman mereka kuat. Itulah yang ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 8b, di mana Yesus berkata dalam doanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu William Hendriksen berkata begini, Tuhan sekalipun menerima pengakuan mereka apa adanya, ingin supaya mereka berjaga-jaga terhadap keyakinan mereka atau iman mereka. Nah, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita, mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Di sini dia menjanjikan damai sejahtera bagi murid-muridnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia katakan, kata-kata kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jelas di sini menunjukkan karena itu engkau para pengikut Kristus atau murid-muridnya juga akan menang ketika mereka mengalami persoalan. Jadi kita sebagai orang-orang percaya yang ada pada pagi hari ini, kita pasti akan mengalami masalah itu. Masalah aja pasti kita akan mengalami. Tetapi kita sebagai orang percaya pasti kita akan menang. Mengapa kita akan pasti menang? Karena Kristus telah mengalahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini ada 3 syarat yang penting yang perlu kita lakukan
ketika kita menghadapi persoalan. Supaya apa? Supaya persoalan itu akan membawa berkat. Jadi syarat yang pertama yaitu jagalah hatimu. Ketika kita mengalami persoalan, dikatakan jagalah hatimu. Jangan kita dendam, jangan ada kepahitan di dalam hidup kita ketika kita mengalami persoalan. Mengapa? Mengapa kita harus jaga hati? Karena di dalam Matius pasal 15 ayat 19. Mari kita buka. Matius 15 ayat 19. Jadi ketika kita mengalami persoalan, maka firman Tuhan menyatakan supaya kita jaga hati. Kenapa kita harus jaga hati? Karena di dalam Matius 15 ayat 19 berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih, dari ayat ini sebuah merupakan sebuah ucapan Kristus yang menunjukkan kepada ajarannya tentang sumber kejahatan, sumber dosa itu. Yesus mengajarkan bahwa kejahatan itu berasal dari hati manusia. Dan inilah yang mencemari dan menajiskan kita. Jadi kejahatan itu timbul dari hati manusia. Itu firman Tuhan katakan. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Jadi kalau sesuatu yang terjadi itu, yang jahat itu karena timbul dari hati. Oleh sebab itu Yesus katakan supaya kita jaga hati. Oleh sebab itu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan tadi ini harus menjaga hati kita. Kenapa kita harus jaga hati? Karena di dalam Amsal 4 ayat 23, mari buka Amsal 4 ayat 23. Coba kakak Yuli bunyikan Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Nah ini Yesus bilang apa? Jagalah hatimu. Mengapa kita harus jaga? Karena segala kewaspadaan itu, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar nilai kehidupan. Oleh sebab itu, biar hati kita bersih, maka yang perlu kita harus jaga sikap kita, harus jaga perbuatan kita, harus jaga tutur kata kita. Supaya apa? Supaya hati kita bisa bersih. Kalau kita tidak bisa jaga sikap kita, tidak bisa jaga perbuatan kita, tidak bisa jaga mulut kita, maka kita akan mengalami masalah yang tidak menentang diri kita. Maka jadi katakan supaya kita jangan dendam, kita jangan sakit hati, maka sikap kita ini perlu dijaga, perbuatan kita ini perlu dijaga, mulut ini kita perlu jaga. Supaya apa? Mulut kita jangan melukai orang. Supaya apa? Supaya jangan terjadi kepahitan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak jaga mulut, Bapak Ibu, hancurlah kita. Karena firman Tuhan katakan, mulutmu seperti pedang bermata dua. Bisa membuat kita semangat, bisa membuat kita hancur. Oleh sebab itu di dalam rumah tangga harus sekali menjaga hati. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena dari hati itu akan timbul kejahatan. Makanya kita perlu jaga hati. Supaya hati kita ini bisa bersih, maka kita harus berjaga sikap. Jagalah sikapmu, supaya sikapmu jangan melukai hati orang. Jagalah perbuatanmu, supaya perbuatanmu jangan melukai orang. Jagalah perkataanmu, supaya perkataanmu jangan melukai orang. Nah, itu yang dikatakan kepada kita pagi hari ini, mengajarkan. Sebab apa? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, dalam segala hal. Kamu harus jaga hatimu. Ada orang yang berkata begini, itu mulut memang jahat, tapi hatinya baik. Tidak. Kalau hatinya sudah tidak baik, maka akan terpancar dalam hidup.
Kalau hati sudah tidak beres, maka sifatnya pasti tidak beres. Perbuatannya tidak beres, perkataannya juga tidak beres. Makanya harus hati-hati. Inilah yang Kristus ajarkan kepada murid-murid. Ketika mereka mengalami persoalan, sebentar lagi Yesus akan mati. Tetapi Yesus katakan, jaga hatimu. Karena dari hati itu terpancar segala bentuk kejahatan. Kejahatan itu timbul di dalam dunia ini. Itu karena dampak dari hati. Karena Kristus katakan, sekali lagi saya jelaskan. Karena Yesus katakan di dalam ayat Matius ayat 15 ayat 9, karena dari hatimu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu dari hati. Makanya hari ini, untuk memasuki tahun 2024, setiap waktu itu ada persoalan, jaga hatimu, jaga sikapmu, jaga perbuatanmu, jaga perkataanmu, supaya masalah itu bisa membawa berkat bagi saya. Ada amin? Hari ini saya berbicara keras di sini untuk kita semua. Jadi kalau setiap masalah itu mau jadi berkat dalam hidup Bapak Ibu, maka jagalah hatimu, jagalah sikapmu, jagalah perbuatanmu, dan jagalah tutur katamu, supaya setiap masalah yang kita dapat bisa menjadi berkat bagi hidup kita. Ada amin? Itu yang pertama. Yang pertama jaga hati. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih juga dalam Tuhan kita Yesus, ketika kita menghadapi masalah, supaya masalah itu bisa menjadi berkat bagi kita. Yang kedua, kendalikanlah pikiran. Ini tadi saya sudah berbicara hati. Sekarang kita berbicara intelektual kita, pikiran kita. Maka dia katakan kendalikanlah pikiran. Di dalam Roma 12 ayat 32. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut kamu pikirkan. Janganlah pikirkanlah hal-hal itu lebih tinggi, tetapi pikirkanlah. Ayat ini menekankan pentingnya rendah hati dan tidak sombong. Paulus mengingatkan kita agar kita tidak memandang diri terlalu tinggi, terlalu hebat, terlalu besar, tetapi seharusnya dan sebaliknya mereka diminta untuk memiliki pandangan yang sesuai dengan ukuran iman yang diberikan Allah kepada kita masing-masing. Artinya, seorang harus mengenali dan menerima dengan rendah hati keadaan dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, tanpa kita menyombongkan diri dan merasa diri lebih hebat. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita hidup sesuai dengan prinsip rendah hati, menghormati, mengakui bahwa semua hal yang kita peroleh itu berasal dari anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Kalau hari ini saya dan Bapak Ibu diberi berkat, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat kita. Itu maksudnya Tuhan. Supaya apa? Ketika kita diberkati, kita tidak menjadi orang yang sombong. Kita pukul dada. Ini karena kehebatan saya. Saya punya mobil banyak, punya perusahaan ini. Ini karena hebat saya. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa semua pemberi berkat itu karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan Bapak Ibu. Ada amin? Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus. Nah, ayat ini juga mengajak kita untuk hidup sesuai dengan prinsip rendah hati, saling menghormati dan mengakui bahwa semua yang kita peroleh ini itu berasal dari anugerah Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada kita, pikirkanlah semua itu. Pertanyaannya bagi kita, apa yang perlu kita pikirkan? Apa yang perlu kita pikirkan?
Yang perlu kita pikirkan itu ada dalam firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 4 ayat 8. Mari kita bunyikan. Ibu Gembala bisa bunyikan. Filipi 4 ayat 8. Kalau belum temu itu ada di layar. Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi di sini Paulus menekankan yang perlu kita pikirkan itu apa? Yang perlu kita pikirkan itulah semua yang benar. Yang benar itu perlu kita pikirkan, perlu kita lakukan yang benar. Semua yang mulia. Jadi hidup kita ini harus memuliakan nama Allah. Makanya yang mulia itu kita perlu pikirkan, kita perlu lakukan. Semua yang adil. Bahkan dikatakan semua yang adil perlu kita pikirkan. Semua yang suci itu perlu kita pikirkan dan kita lakukan betul. Itu yang mau dikatakan. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang sedap didengar itu yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu saya bilang contoh, ini saya jadi contoh. Saya bilang saudara itu anjing, itu sedap nggak didengar? Melukai enggak? Itu melukai. Maka setiap perkataan kita ini perlu kita pikirkan semua itu. Yang sedap didengar, yang perlu kita bicarakan. Yang benar, yang suci, yang adil, yang manis itu yang perlu kita dengar. Yang perlu kita pikirkan. Kata kau bodoh itu kira-kira sedap nggak didengar? Kalau kita bilang bodoh, itu dengar enak enggak? Enak tidak waktu itu? Enak tidak? Tidak enak. Kalau tidak enak, jangan pikirkan, jangan katakan itu. Ya itu yang mau dibilang. Kata-kata binatang itu dalam mulut itu jangan dikeluarkan. Tahan, luas, jagal, pikirkanlah itu. Kalau bisa suami itu panggil istri sayang, ke cinta, ke mami, ke papi, ke itu kan enak didengar ya. Enak enggak? Bayangkan kalau istri kita yang setiap hari kita peluk ini, yang setiap pagi kita minta pupi ini, terus kami panggil dia babi, waduh. Itu tidak benar itu. Ya, berarti yang dia lahir itu anak-anak babi bagi kita. Itu tidak boleh. Yang sedap didengar itu loh. Yang sedap yang didengar dan lakukan. Dan itu yang perlu kita pikirkan. Jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, ini perlu digarisbawahi. Yang benar, perkataan yang Bapak Ibu katakan itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Hidup kita itu sudah memuliakan Tuhan atau belum? Ketika kita memberi sesuatu kepada anak-anak kita, itu kita sudah memberi yang adil belum? Supaya jangan terjadi kepahitan. Hidup kita itu harus suci. Supaya apa? Supaya kita bisa peka dengan firman Tuhan. Jangan asik TikTok, giliran anak tidak minta susu, marah di situ. Tidak kasih mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Nah ini hati-hati. Yang suci Bapak Ibu. Kadang-kadang kan iblis punya cara, segala macam cara membuat kita ini sibuk dengan segala sesuatu. Kalau sudah main TikTok, main YouTube, waduh, baru kaget disuruh, itu laki kan gak enak. Jawabannya tuh gak enak. Saya kadang-kadang kalau tegur saya punya anak, kalau sudah asik main game baru disuruh, gak mau. Kamu mau papa gue mendingan dulu atau dengan kayu? Lebih baik saya beri rotan dia di bumi daripada dia terima rotan di neraka. Tinggal suruh dia pilih mau yang mana. Nah ini perlu kita pikirkanlah semua itu yang ada. Jadi kalau pukul anak satu kena di kaki, semua kena di kaki. Jangan ada di kaki, yang lain kena di kepala, tidak ada. Nah itu contoh dalam memberikan sebuah pengajaran.
Nah, ini yang Tuhan mau kepada kita. Yang baru pacaran-pacaran ini jangan panggil sayang-sayang saja, nanti giliran sudah kawin, sudah panggil kita sayang. Justru kalau sudah menikah itu harus lebih mesra, lebih dekat. Iya kan? Harus begitu, Pak. Kalau mau dapat, sayang-sayang. Sudah dapat, mau dilemparkan saja begitu saja, atau perlu disayangi, dirawat supaya lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Mau cewek yang cantik, modalnya juga besar. Ya. Kalau mau cewek yang tidak cantik, pakai bedaknya yang FIFA nomor 5. Jangan karena semakin hari istri semakin membesar, suami mulai keluar kata-kata yang tidak memberkati. Kalau mau istrinya tetap langsing terus, maka butuh modal yang banyak. Oleh sebab itu perlu cangkul yang lebih banyak. Supaya apa? Supaya dapat uang beli bedak lebih banyak. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Pikirkanlah semua itu yang sedap didengar, yang mulia, yang suci di hadapan Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah persoalan, maka persoalan itu akan menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu. Ada amin? Ini yang Tuhan wajarkan kepada kita. Supaya hari ini kita pulang dengan berkemenangan. Kalau mau masalah kita, ini contoh, saya memberi contoh. Kalau masalah dagangan kita tidak laku, dari masalah Tuhan izinkan itu, apa yang harus kita pikirkan? Harus pikirkan sesuatu yang baik. Bagaimana makanan ini bisa menjadi baik? Rasa. Nah, setelah itu perbaiki itu. Jangan menyalahkan Tuhan lagi. Atau jangan karena dagangan tidak laku, mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati. Dasar kau bodoh, kau tuh salah cara masaknya. Kamu terlalu banyak taruh garam. Dasar kau bodoh. Aduh, ini bukan bahasa yang memberkati, itu bahasa yang melukai. Supaya bisa menjadi berkat ketika mengalami persoalan. Sayang, makanan ini sebenarnya enak, cuma sayang taruh garam terlalu banyak. Kan jadi lebih enak kan dengar ya? Betul nggak? Nah, itu maksudnya. Pikirkanlah semua itu Bapak Ibu. Sayang ini sudah cantik, tapi kalau sayang ini waspada lagi taruh garam di situ, pasti makanan ini akan lebih enak. Sambil saya makan makanan yang enak, sambil saya memandang istri saya yang begitu cantik, maka semua itu akan menjadi berkat bagi hidup saya. Ada amin Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan. Nah, cantik kan semuanya? Nah, coba. Bayangkan kalau yang cantik-cantik itu makan yang enak-enak dan melihat yang cantik-cantik, jadi happy enggak? Hah? Jadi happy tidak? Jadi happy Bapak Ibu. Ya. Nah itu maksudnya. Sesuatu yang suci, yang sedap, yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghadapi masalah supaya masalah itu menjadi berkat, yang pertama kita sudah katakan bahwa jagalah hatimu, yang kedua jagalah pikiranmu, yang ketiga jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, dalam mengambil sebuah keputusan. Janganlah saudara tergesa-gesa. Mengapa demikian? Karena di dalam Amsal 19 ayat 2b dia berkata, Mama Aska bisa membacakan ini. Amsal 19 ayat 2b. Amsal 19 ayat 2b.
Yang mulai, ya dari titik koma itu kata orang itu mulai baca. Nah, dia katakan bahwa orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi ketika kita menghadapi sebuah persoalan, jangan kita buru-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Seorang yang bertindak tanpa mempertimbangkan dengan baik atau tanpa kesabaran, cenderung membuat keputusan yang keliru atau menyimpang dari jalan yang benar. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang terburu-buru atau orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan selalu melakukan tindakan yang cenderung membuat kesalahan. Nah, firman ini mengajak kita untuk bersikap bijak dan tenang dalam mempertimbangkan dengan hati dalam mengambil sebuah keputusan. Nah ini, jadi ketika ada masalah, jaga hati. Setelah jaga hati, pikirkan. Setelah sudah pikirkan, jangan buru-buru ambil keputusan. Berdoa dulu, minta Tuhan. Tuhan, keputusan apa yang saya harus supaya jangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang selalu bekerjakan sesuatu dengan buru-buru, itu hasilnya jelek. Saudara mau buat apa saja kalau terburu-buru, tergesa-gesa, tidak akan memperoleh hasil yang baik. Pasti hasilnya jelek. Jadi kerjakan sesuatu, jangan terburu-buru, Bapak Ibu. Jangan tergesa-gesa. Harus pikirkan dengan baik. Makanya dikatakan, jadi setiap masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, yang pertama jaga hati. Hati ini perlu jaga. Setelah hati kita jaga, kita pikirkan dulu. Ini baiknya. Sesuatu yang kita dengar ini baiknya. Waktu kita dengar, jaga hati. Supaya kita jangan salah melangkah. Nah, setelah itu, ambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Ketika kita mengalami persoalan, baik itu pekerjaan, tekanan pekerjaan yang begitu besar, jaga hati. Karena orang kalau sudah hatinya sudah tidak beres, dia kerja sesuatu jadi ngawur semua. Kenapa? Karena hati. Yang penting asal jadi saja. Karena hatinya sudah tidak benar. Coba Bapak Ibu, boleh tes. Pulang sampai di rumah langsung tes aja. Waktu anak-anak kita lagi asik main dia. Langsung kita suruh dia buat sesuatu. Kalau anak kita tidak jaga hati, nanti dia kerja sesuatu tidak beres semua. Yang penting papa suruh saya lakukan saja. Mau betul tidak betul, hatinya. Nah, perlu dia. Boleh Bapak Ibu kalau tidak percaya tes sendiri pulang. Makanya jaga hati. Begitu juga dengan tekanan pekerjaan. Begitu juga dengan tekanan saudara ketika saudara berdagang sesuatu tidak laku. Pikirkan. Jaga hati. Pikirkan yang baik. Ini apa yang salah? Belajar. Supaya akan menjadi hebat. Ada amin Bapak Ibu? Nah, itu yang terakhir. Kesimpulannya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, supaya masalah itu bisa membawa berkat bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu harus jaga hati. Yang kedua, kendalikanlah pikiranmu. Pikirkanlah sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang menyenangkan. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari. Semoga firman Tuhan ini membawa pedoman, membawa hikmat bagi kita ketika kita menghadapi persoalan. Sehingga persoalan yang kita hadapi menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi bencana bagi kita. Ketika kita tidak bisa menjaga hati, kita tidak bisa pikirkan yang baik, kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, maka masalah itu akan menjadi bencana bagi saya.
Jadi ketika kita menghadapi masalah, ingat 3 syarat penting. 3 syarat penting ini yang Bapak Ibu harus bawa. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang kedua? Yang ketiga? Bawalah 3 syarat itu untuk saudara menjalankan kehidupan di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala.